Pemerintah mengklaim kasus harian COVID-19 di tanah air telah menurun. Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pelonggaran, mulai dari penghapusan tes antigen dan swab PCR sebagai syarat perjalanan domestik bagi yang sudah divaksin 2 kali. Pemerintah juga memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri oleh penonton. Aturan karantina juga dipangkas menjadi sehari bagi pelaku perjalanan luar negeri dan jemaah umroh. Apakah berbagai pelonggaran kebijakan ini menjadi sinyal Indonesia bersiap memasuki masa endemi? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Isana, salam sehat. Salam sehat. Dan anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore pemirsa CNN Indonesia. Oke, saya mau ke Satgas dulu Pak Heri. Apa pertimbangan pemerintah mengurangi masa karantina PPLN dan umroh menjadi 1 hari? Ya, jadi memang kita lihat tren penularan pandemi di tingkat global ini sudah menurun secara drastis ya, tingkat penularan harian maupun fatality rate-nya. Bahkan di beberapa negara itu sudah scrolling ya, mempertahankan kasus di level yang rendah. Termasuk misalnya di Arab Saudi yang kasus hariannya sekarang sudah tinggal 250-an per hari. Nah bagaimana di Indonesia? Di Indonesia memang dalam pandemi ini biasanya agak tertinggal gelombangnya beberapa pekan atau beberapa bulan dibandingkan negara-negara lain. Tetapi tren puncaknya sudah kita lalui dan sekarang hampir di seluruh daerah terjadi penurunan tingkat transmisi. Pada saat yang sama tingkat keterisian rumah sakit juga terus menurun ya, dari 38%-an menjadi 30%-an kayak gitu. Jadi ini menjadi pertanda bahwa tingkat penularan maupun pengendalian sudah bisa dilakukan. Kendati kita juga selalu mengatakan bahwa tidak boleh jumawa, bahwa kita semua harus tetap waspada, COVID-nya masih ada dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dengan melonggarkan ya ketentuan terkait dengan pelaku perjalanan, terutama mobilitasnya, itu memang dalam rangka untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat. Mobilitasnya naik, tetapi pada dasarnya pada surat edaran yang disampaikan oleh Kasatgas yang dikeluarkan hari ini, semuanya tetap menekankan bagaimana perlunya protokol kesehatan, kedisiplinan itu tetap menjadi hal yang utama. Baik. Saya mau tanya ke Pak Hermawan. Tadi kalau dikatakan oleh Pak Heri bahwa mencontoh negara lain, salah satunya adalah Arab Saudi yang sudah tidak menerapkan masa karantina begitu ya bagi para pelaku perjalanan. Tapi apakah kemudian dengan kebijakan ini Pak Hermawan dikhawatirkan berpotensi memicu imported cases dari para pendatang luar negeri mengingat varian baru terus bermunculan? Ya, baik. Mbak Rifana membandingkan kita dengan Arab Saudi hari ini itu tidak apple to apple, mungkin apple dengan jeruk begitu. Jadi tidak bisa disamakan atau kita tidak mencontoh Arab Saudi hari ini untuk juga mengambil kebijakan untuk kita hari ini. Tetapi kalau kita pilah ya, ini kan ada 2 hal yang saya lihat. Pertama adalah menyangkut PPLN terkait dengan karantina yang dikurangi waktunya, dengan juga isu peniadaan prasyarat testing ya untuk PCR maupun antigen untuk angkutan udara maupun angkutan laut maupun darat. Nah untuk yang pertama terkait dengan PPLN, hemat kami ini bagian dari prinsip dasar pencegahan dan penanganan wabah, sehingga karantina itu tetap ada sebagai sebuah konsepsi. Itu diatur di dalam Undang-Undang Wabah nomor 4 tahun 1984 dan Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan nomor 6 tahun 2018. Bahwa karantina dalam rentang waktu tertentu dievaluasi itu tergantung dinamika hasil asesmen. Tetapi bahwa karantina sebagai instrumen dasar yang tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko COVID saja, menyangkut juga penyakit-penyakit lain, menyangkut geogenetik yang mungkin bisa mentransmisi bila ada interaksi dengan warga negara Indonesia dengan risiko lahirnya varian baru atau subvarian baru, itu semua bisa menjadi sebuah alat yang luar biasa untuk tetap diadakannya karantina ini. Jadi bahwa ada perbedaan waktu itu lain soal.
Untuk PPLM tetap saja idealnya antara 3 sampai 5 hari. Tetapi ada isu yang menarik tadi sempat disinggung, bagaimana peniadaan prasyarat testing PCR maupun antigen. Kami sangat apresiasi, artinya dalam konteks peniadaan ini kami juga bisa pandang ini memaklumi dan tidak memang harus ada prasyarat mobilitas dalam negeri menggunakan hasil antigen, baik rapid maupun swab. Kenapa? Karena di dalam konsep pendidikan epidemiologi tidak pada itu aspeknya, tetapi fokus pada komunitas yang beresiko, tracing dan tracking pada paparan yang memang sudah diindikasi, siapa yang terkonfirmasi, kemudian siapa yang suspek yang terkontaminasi, sehingga faktor resiko pada komunitas perkantoran, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolah, kemudian pemukiman, bahkan tempat-tempat pertokoan, diner, dan seterusnya, itulah yang harus dikuatkan. Hanya saja kalau ditiadakan pada pemeriksaan prasyarat angkutan umum seperti udara misalnya, jangan sampai terjadi penurunan drastis dari kapasitas testing. Dan saat ini pun kita masih sangat lemah testing rate kita. Bayangkan saat ini kita masih memiliki kasus aktif 448.000 kasus, tetapi spesimen rate kita masih sekitar 370-an ribu. Tempo hari ketika kasus aktif kita lebih dari 500.000, kita hanya mampu melakukan testing sekitar 400-an ribu. Ini lemah. Apalagi kalau ditiadakan yang memang prasyarat tadi, apakah antigen ataupun PCR sebelum penerbangan, itu akan menurun sekitar sepertiganya atau 30% lebih dari kapasitas testing kita. Nah, ini jangan sampai ada penurunan, maka itu harus dikonversi pada sistematik random testing. Baik, tahan dulu Pak Hermawan. Kelompok beresiko. Itu yang harus menjadi konsen kita. Tahan dulu Pak Hermawan. Saya harus tanya ke Satgas. Pak Heri, tadi Pak Hermawan sudah langsung menyinggung soal peniadaan aturan tes antigen dan juga tes swab PCR bagi para pelaku perjalanan domestik yang sudah divaksin 2 kali. Itu diapresiasi oleh IAKMI begitu ya, oleh epidemiolog, karena memang di aturannya tidak ada sebetulnya kewajiban untuk melakukan penapisan ataupun tes PCR dan juga antigen. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika meniadakan tes PCR dan juga antigen, bahwa testing rate-nya ini harus terus diberlakukan, harus terus digenjot begitu ya. Tes acak, kemudian di komunitas-komunitas dan juga kelompok-kelompok beresiko. Bagaimana kemudian komitmen dari Satgas supaya testing rate, kemudian tes acak ini tetap dilakukan? Iya. Baik, jadi memang sebenarnya kapasitas tes atau kapasitas laboratorium kita kan tidak berubah dengan perubahan aturan ini. Artinya penelusuran kontak itu tetap bisa dilakukan dengan sangat agresif. Cuman memang kita akan lihat setelah ketentuan ini kan baru siang hari ini ya, setelah makan siang tadi ketentuannya itu baru keluar dan mulai berlaku secara umum, yang kemudian diikuti oleh surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Tentu saja ini akan mengurangi jumlah perhitungan testing yang terhubung dengan NAR ya, atau di Peduli Lindungi kayak gitu. Nanti akan kita lihat beberapa hari ke depan penurunannya sebesar apa, dan itu menunjukkan bahwa memang penurunan itu yang dari tes yang memang tidak seharusnya. Sebenarnya itu hanya screening aja, digunakan untuk keperluan screening melakukan perjalanan, bukan karena keperluan penelusuran kontak erat. Nah, kontak erat ini rasanya memang harus tetap menjadi prioritas, bahkan sejak aturan ini masih ada gitu. Jadi harus ditingkatkan. Kapasitasnya 400.000 benar rata-rata sekarang yang bisa dites, padahal kapasitas laboratorium kita itu mungkin 2 kali lipat dari itu sekarang. Kalau kita dilakukan ada sekitar 800 hingga 1.000 laboratorium ya, yang sekarang yang terhubung dan terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi rasanya itu bisa dilakukan. Tapi tentu saja ini akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, dan keperluan testing ini atau tracing ini tetap menjadi prioritas, dan itu memang kebutuhan utama dalam penanggulangan wabah. Demikian, Mbak. Baik, keperluan testing dan juga tracing akan tetap menjadi prioritas pemerintah, tapi kita akan lihat bagaimana testing rate-nya beberapa hari ke depan setelah peniadaan syarat perjalanan untuk tes antigen dan juga swab PCR bagi para pelaku perjalanan domestik yang sudah divaksin 2 kali. Apakah kemudian itu bisa terjadi? Setelah jeda kita akan bahas lagi soal pelonggaran yang ditetapkan pemerintah. Masih ada beberapa pelonggaran lainnya. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber. Pak Heri, pemerintah selain melonggarkan ataupun menghapus aturan soal tes antigen dan juga swab PCR bagi para pelaku perjalanan domestik, kemudian mengurangi masa karantina bagi PPLN dan juga jemaah umroh, ternyata pemerintah juga memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri oleh penonton. Apakah kemudian pemerintah tidak takut, Satgas tidak takut kalau ini akan memicu kerumunan, Pak Heri? Ya, diperbolehkannya tempat-tempat olahraga untuk didatangi oleh penonton sebenarnya kan disesuaikan dengan status PPKM masing-masing daerah situ. Jadi memang ada tahapannya di sana dan harus dipastikan mereka yang masuk di situ sudah memiliki vaksin 2 kali atau bahkan sudah menjalani booster. Jadi ini adalah bagian dari untuk meminimalkan risiko fatality-nya ya jika sampai mereka tertular. Jadi ini yang dilakukan secara bertahap sebenarnya. Sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan simulasi bagaimana sebaiknya kegiatan olahraga itu dihadiri oleh penonton. Termasuk yang besok di Mandalika, di MotoGP pun itu juga bisa dihadiri oleh penonton dan kebetulan di sana PPKM-nya berada di level 1. Oke, Pak Heri, bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan supaya protokol kesehatan, jaga jarak tetap dilakukan? Karena sepertinya akan sulit sekali untuk mengawasi suatu pertandingan olahraga yang dihadiri oleh penonton. Pengawasannya seperti apa oleh Satgas? Ya, tentu saja ketentuan untuk menjaga jarak, menggunakan masker tetap berlaku dan jangan lupa bahwa di masing-masing venue olahraga itu harus dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mereka yang masuk itu benar-benar mereka yang sedang tidak statusnya lagi hijau ya, tidak hitam misalnya kayak gitu karena dia sedang lagi tertular atau seharusnya menjalani isolasi. Ini yang harus kita lakukan. Jadi memang sekarang subjek dari penanggulangan pandemi ini ada pada masyarakat dan masyarakat mulai juga sudah dianggap tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka menghindari penularan. Oke, subyeknya ataupun yang menjaga harus masyarakat begitu ya untuk bisa berdampingan dengan COVID. Pak Hermawan, apakah kemudian kebijakan memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri penonton ini pengawasannya akan sulit di lapangan kalau tadi Pak Heri mengatakan bahwa sekali lagi kuncinya ada di masyarakat yang harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Tapi pada kenyataannya Pak Hermawan, seperti supporter bola tidak terbendung ketika mereka hadir memberikan dukungan pada timnya yang sedang bertanding. Pengawasannya apakah akan sangat sulit penerapan prokesnya? Iya, ini dua sisi ya. Tentu saja ada perilaku yang berkaitan dengan ketaatan protokol kesehatan yang harus lahir dan datang dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang kedua tetap harus ada pengawasan dalam implementasinya. Bagaimanapun penggunaan masker itu adalah yang utama. Setelah itu ada upaya penjagaan jarak, dan memang upaya yang terbiasa untuk cuci tangan agar tidak bersentuhan dengan fasilitas publik secara intens begitu ya. Nah, hal ini kan tanggung jawab provider, tanggung jawab penata acara. Nah, kalau misalnya di keramaian nanti di MotoGP dan seterusnya, rasa-rasanya tetap wajib ada Satgas Covid dan juga adanya aplikasi atau platform seperti Peduli Lindungi yang bagian dari screening agar orang sudah divaksin kan berlapis menjadi filteringnya kan berlapis sehingga upaya untuk memastikan orang-orang itu sudah divaksin, kemudian taat terhadap protokol kesehatan, itu harus berimbang antara kesadaran dan juga upaya penegakan dan pengawasan di lapangan, Mbak Nana. Oke, Pak Heri, dengan segala pelonggaran kebijakan yang diberlakukan, apakah kemudian pemerintah memang sedang bersiap uji coba memasuki masa transisi menuju endemi? Ya, mau tidak mau kita memang harus bersiap sekarang, mulai dari sekarang karena setelah kita juga mengetahui berdasarkan data bagaimana varian baru Omikron ini bekerja ya, kemudian menimbulkan efeknya terhadap masyarakat. Karena sebagian besar orang tidak bergejala atau bergejala ringan dan tingkat hospitality-nya yang rendah kayak gitu. Tapi tentu saja dari semua regulasi yang diberikan terkait dengan pengaturan mobilitas, persyaratan mobilitas dan lain-lain, ketentuan tentang protokol kesehatan itu masih menjadi penekanan utama. Jadi tolong diperhatikan dari semua surat edaran yang beredar hari ini, protokol kesehatan itu tetap menjadi acuan utama di setiap aturan itu yang harus menjadi perhatian semuanya, baik masyarakat maupun provider yang misalnya tempat-tempat publik sebagaimana disampaikan Pak Hermawan tadi. Oke.
Artinya masyarakat sudah harus bersiap ya untuk bisa masuk ke masa transisi endemi. Tapi Pak Hermawan, saya mau tanya, dengan angka reproduksi COVID-19 di Indonesia yang belum di bawah 1, belum memenuhi standar WHO, apakah tidak terlalu terburu-buru kalau pemerintah melakukan berbagai macam pelonggaran, bersiap uji coba transisi ke masa pandemi, masa endemi, Pak Hermawan? Saya pikir ini belum ada hubungannya langsung dengan persiapan dari pandemi menjadi endemi ya, terkait dengan bahasan kita tentang protokol kesehatan dan upaya pembatasan melalui peniadaan screening tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara pandemi menuju endemi itu ada dua hal. Pertama dari tatanan global ketika WHO mencabut status pandemi dari berbagai urusan dunia, karena pada akhirnya WHO lah yang melihat seberapa pandemi ini membawa dampak di multisektor termasuk keparahan kasus ini. Sekarang kita masih melihat di Hong Kong misalnya, itu kasus masih sangat tinggi, termasuk di negara kita masih lebih dari 448.000 kasus aktif. Nah ini tentu saja menjadi pertimbangan dari sisi WHO, dari perspektif global. Tetapi yang paling penting itu perspektif dalam negeri kita. Perspektif dalam negeri itu meliputi 3 hal. Pertama, ketahanan kita dari kemandirian alat kesehatan dan perbekalan farmasi. Apakah alat kesehatan seperti PCR kit, testing kit, apakah misalnya obat-obatan untuk COVID dan bahkan vaksin sudah mandiri atau belum? Pada sejauh mana perkembangan vaksin merah putih? Kalau ini sudah disiapkan dengan baik, maka persiapan menuju endemi itu lebih siap. Yang kedua, sosekbudnya, sosial, ekonomi, dan budaya, perilaku dan kesadaran masyarakat kita untuk terus berperilaku hidup bersih dan sehat sudah terbentuk belum? Kalau ini dikampanyekan dan dibentuk bagian dari perubahan perilaku yang now normal, ini berarti kita siap menuju transisi endemi. Yang ketiga berkaitan dengan isu yang menyangkut penyakit ini, apakah persisten atau tidak di Indonesia? Apakah bertahan dalam waktu yang lama atau tidak? Kalau dia ini persisten, maka tidak boleh lagi ada gap yang jauh antara health kapasitas di berbagai daerah, antar daerah di ibu kota dengan daerah di luar ibu kota atau di Pulau Jawa atau di luar Jawa. Jadi meminimalisir gap health capacity, SDM, perbekalan kesehatan, pembiayaan termasuk sistem informasi, ini harus dikejar untuk menyiapkan ke depan andai pandemi ini dicabut statusnya oleh WHO dan negara secara natural masuk ranah endemi, kita tidak menjadi hyperendemi tetapi controllable seperti halnya penyakit lain seperti HIV AIDS, malaria, tuberkulosis yang memang sudah mengendemi jauh di negara kita. Nah inilah yang membedakan kita siap atau tidak pada transisi pandemi ini menjadi endemi. Jadi 2 hal yang harus kita pertimbangkan matang. Seperti yang tadi saya jelaskan, Mbak Nana. Baik, tampaknya pemerintah harus berhati-hati sekali untuk terus melakukan pelonggaran-pelonggaran. Jangan sampai kemudian kasus COVID-19 di tanah air malah melonjak. Mengingat sebentar lagi adalah bulan Ramadan dan kita juga akan menghadapi Idul Fitri. Sekali lagi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk memastikan faktor-faktor tadi yang disebutkan oleh Pak Hermawan kita bisa masuk ke masa transisi endemi. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI, dan juga Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Sehat selalu Pak Heri dan juga Pak Hermawan. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi.